bahwa PBNU telah menemukan satu dokumen akta notaris tentang pendirian suatu perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Pertama, bahwa Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi yang tercantum di dalam dokumen tersebut telah dengan sengaja mengubah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman yang semula merupakan badan otonom menjadi Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah sebagai badan hukum perkumpulan tersendiri yang sama sekali tidak terkait dengan Nahdlatul Ulama. Tanpa persetujuan anggota yang lain melakukan pendaftaran ke Menkumham dan dinotariskan. Nah itu monggo lah disikapi lah. Mensikapi seorang pencuri itu bagaimana? Dan Habib Lutfi sendiri atau orang-orangnya Habib Lutfi, sehingga ini memuluskan ini dan baru diketahui sekarang. Sudah berapa tahun ini? Sudah 5 tahun lebih. Nah menurut saya ini ya saya kira itu alarm paling keras bahwa orang-orang Ba'alawi ini apapun hebatnya di NU itu, menurut saya ini mungkin saya salah. Tidak pernah ikhlas itu untuk membesarkan NU. Nanti masuk penjara, Lutfi ungkap masuk penjara. Siapapun yang melawan NU pasti hancur. Awas nih. Kenapa? Karena pelanjut perjuangan Wali Songo. Ormas manapun yang anti NKRI, NU yang dihajar. Undanglah kiai-kiai kampung yang jelas ketahuan. Kalau ada duit untuk pesantren, betul-betul. Kenapa ngundang yang lain-lain? Setan banget loh. Para Bawi di Indonesia menjadi tiangnya Nusantara. Para Habib ngaku dari Yaman, padahal menumpang menjadi imigran. Numpang makan di Indonesia, tetaplah imigran bukan Nusantara. Nah sahabat Adiji dimanapun berada, nampaknya permasalahan Jatman versi Habib Lutfi bin Yahya yang terindikasi dirubah menjadi Patman, ini ternyata permasalahannya cukup serius. Hal tersebut ditanggapi oleh beberapa tokoh ya, sebuah perampokan yang pada akhirnya harus ke meja hijau. Sebelum mengakhiri penjelasan ini, penting juga untuk diungkapkan di sini bahwa PBNU telah menemukan satu dokumen akta notaris tentang pendirian suatu perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Akta yang dibuat oleh notaris Sodikun SH MKN itu menyatakan bahwa Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah itu didirikan pada tanggal 26 Juni 2019 berdasarkan permintaan dari Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi yang masing-masing termaktub sebagai Ketua Umum, Rois Am, dan Sekretaris Umum atau Sekretaris Jenderal. Akta notaris tersebut telah didaftarkan kepada dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan surat keputusan AHU 0007 241 0107 tahun 2019 tertanggal 17 Juli. Di dalam akta notaris tersebut juga memuat anggaran dasar yang sama sekali tidak menyebut Nahdlatul Ulama. Adanya dokumen resmi berupa akta notaris dan surat keputusan Menkumham tentang pendirian Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah memiliki implikasi hukum yang sangat prinsipil. Pertama, bahwa Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi yang tercantum di dalam dokumen tersebut telah dengan sengaja mengubah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman yang semula merupakan badan otonom menjadi Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah sebagai badan hukum perkumpulan tersendiri yang sama sekali tidak terkait dengan Nahdlatul Ulama. Kedua, oleh karena itu Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi dengan sendirinya tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
dalam bentuk apapun atas nama Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah atau disebut Jatman, yang merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama. Ini harus menjadi harus digarisbawahi oleh kita semua, bahwa besok kalau ada acara yang diselenggarakan atas nama Jatman oleh mereka, itu tidak punya legal standing, tidak punya kekuatan hukum, dan itu justru melanggar hukum yang sah Kongres hari ini. Yang namanya Jatman berdasarkan sejarah itu adalah merupakan organisasi dari underbunya Nahdlatul Ulama. Ketika Jatman daftar ke Menkumham, seharusnya mendapat persetujuan dari semua elemen-elemen dari tingkat wilayah maupun tingkat cabang. Nah, ini tanpa sepengetahuan cabang, tanpa musyawarah didaftarkan. Nah, ini kan merupakan pencurian. Nah, itu termasuk PBNU juga harus melakukan tindakan. Organisasi curi kok. Organisasinya sudah mapan, sudah berjalan dicuri kok dibiarkan. Apapun alasannya itu jelas pencuri. Wong tanpa persetujuan anggota yang lain melakukan pendaftaran ke Menkumham dan dinotariskan. Nah, itu monggo lah disikapi lah. Mensikapi seorang pencuri itu bagaimana? Karena Jatman itu sudah dicuri ini. Karena mungkin Habib Lutfi ini punya jaringan kuat di pemerintahan pada masa itu, kan pemerintahan Jokowi. Nah, Jokowi dan anggota One Team Press. Nah, ini yang ironis. Ya, ironis artinya ketika dia menempati posisi penting, baik penting di lingkungan Jatman, orang nomor 1 di Jatman, dan dia orang One Team Press dan sangat dekat sama Presiden Jokowi. Nah, itu dimanfaatkan untuk melaporkan mendaftarkan Jatman, mensahkan Fatwa kayak ini. Lah, menurut saya di satu sisi seperti itu, menurut saya nggak mungkin orang Menkumham itu tidak tahu. Nah, ini masalahnya. Mestinya Menkumham itu mesti konfirmasi, kok ada begini. Ya, karena ini bagian dari NU. Iya, bagian dari NU. Kan tidak mungkin, kan Menkumham itu punya intelijen. Ya, dan pasti punya staf ahli yang membidangi itu kan. Nah, ternyata enggak juga. Berarti ada semacam ini mungkin saya salah. Ada semacam permainan antara eksekutif negara, mungkin eksekutif kemudian di Menkumham, dan Habib Lutfi sendiri atau orang-orangnya Habib Lutfi. Sehingga ini memuluskan ini dan baru diketahui sekarang. Sudah berapa tahun ini? Sudah 5 tahun lebih. Nah, ini menurut saya kita sama-sama evaluasi diri. Tapi saya mendengar katanya sudah ditangani oleh LPBH-nya, PBNU. Itu kalau sudah sampai seperti ini, ranahnya ke pengadilan ini. Nah, itu kan kita malu sebetulnya. Ini pengadilan, pemberontakan ini. Dalam tanda petik pemberontakan terhadap PBNU. Nah, ini sangat disesali gitu ya. Kalau dalam bahasa tentara mungkin disersi ya. Iya. Keluar barisan. Dan membawa pasukan. Yaitu pasukan orang muhibbinnya itu. Nah, menurut saya ini ya, saya kira itu alarm paling keras bahwa orang-orang Ba'alawi ini, apapun hebatnya di NU itu, menurut saya, ini mungkin saya salah, tidak pernah ikhlas itu untuk membesarkan NU. Bukan membesarkan NU, tapi dia itu nepeng untuk populer di NU. Menunggangi. Nah, ya kita sama aja. Habib Syekh misalnya. Apa dia itu ikhlas untuk, ternyata dalam tanda petik nyolong juga. Aransemen ya, aransemennya lagu Yalal Waton. Itu kan untuk apa itu? Itu untuk duit kan. Iya. Masa pernah walaupun Kiai Wahab atau Kiai Ali Mansur pencipta Sholawat Badar itu malah nggak dapat apa-apa. Iya.
Kata-kata hari ini, Mbak. Lutfi Rungkat. Nanti masuk penjara. Lutfi Rungkat masuk penjara. Karena kalau tidak masuk penjara, orang itu paling berbahaya di NKRI. Pak Alawi semakin rungkat. Semakin rungkat, semakin rungkat, dan semakin rungkat. Jawa Tengah berjaya. Mantap. Terima kasih. Siapapun yang melawan NU pasti hancur. Awas nih. Kenapa? Karena pelanjut perjuangan Wali Songo. Ormas manapun yang anti NKRI, NU yang dihajar. Ini biar paham. PKI berontak NU, DI berontak NU, sampai EPI NU juga. Sampai EPI bilang Gus Dur buta mata buta hati. Bayangkan, itu cucu Nabi, katanya itu cucu Nabi itu. Apa pernah engkong lu ngajarin begitu? Masih yang begitu mau ditiru juga. Undanglah kiai-kiai kampung yang jelas ketahuan. Kalau ada duit untuk pesantren, betul-betul. Kenapa ngundang yang lain-lain? Setan banget loh. Para kaum Askenas dan Khazar, cikal bakal lahirnya Habib Alwi. Para kaum Askenas dan Khazar melahirkan golongan kaum PKI. Para Balwi di Indonesia menjadi biangnya Nusantara. Para Habib ngaku dari Yaman, padahal menumpang menjadi imigran. Numpang makan di Indonesia, tetaplah imigran bukan Nusantara. Kaum Dobo turunan PKI, hidupnya numpang kepada pribumi. Habib Dajjal bukanlah pribumi, walaupun lahir bukanlah pribumi. Enyahlah kau anjing bangsa, enyah kau bangsa hurufat. Kalian bukan pribumi, Pertiwi tak mengakui. Iblis turunan Askenas, juga keturunan Khazar. Gelap palsu tukang hujat, makhluk bangsa dan keparat. Para Balwi di Indonesia menjadi biangnya Nusantara. Para Habib ngaku dari Yaman, padahal menumpang menjadi imigran. Numpang makan di Indonesia, tetaplah imigran bukan Nusantara. Kaum Dobo turunan PKI, hidupnya numpang kepada pribumi. Habib Dajjal bukanlah pribumi, walaupun lahir bukanlah pribumi. Enyahlah kau anjing bangsa, enyah kau bangsa hurufat. Kalian bukan pribumi, Pertiwi tak mengakui. Iblis turunan Askenas, juga keturunan Khazar. Gelap palsu tukang hujat, makhluk bangsat dan keparat. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.